Firman Allah berkata ketika nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Ya. Haleluya. Jesus. Tinggikan namamu. Oh, Holy Spirit, anointing us. Roh Kudus jamah. Mari kita buka hati kita. Kita sembahkan Raja di atas segala raja. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus Engkau yang berbicara pada malam hari ini. Bukan hambamu, tapi Roh Kudus yang berbicara. Ambil alih acara ini, Roh Kudus. Kami rindu dengan Engkau. Kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu mengalami lawatanmu. Dan kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Roh Kudus. Hambamu terbatas berbicara. Tapi Roh Kudus, Allah yang tidak terbatas, akan menerjemahkan apa yang hamba bicarakan dan sampaikan, sehingga jemaat Tuhan akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang susah Tuhan berikan kehidupan. Roh Kudus urapi hamba, urapi siapa? Kami rindu berkati Tuhan, kami rindu dihawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setiap mengalami mujizat Tuhan dan berkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Apa kabar? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Karena
Karena Tuhan Yesus kita luar biasa, kita juga biasa di luar. Kalau kita nggak pernah keluar, bagaimana kita menyelamatkan jiwa-jiwa? Betul? Ya. Kok ada yang lagi? Ya. Oke, saudara, terima kasih banyak buat hambanya, Bapak Pendeta Dr. Samuel yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau beberapa kali supaya saya bisa datang ke tempat ini, ya. Hampir-hampir juga saya menolak juga untuk datang. Tunggu timingnya Tuhan, tapi saya percaya ini adalah waktunya Tuhan. Saya di tempat ini, saya senang sekali, saya bisa bertemu dengan teman-teman saya, ada dosen saya, Pak Hei semua, juga ada Ibu Grace juga, dulu saya pernah tinggal sama beliau, ada juga teman-teman saya hari datang dan juga ya, buat saya Modo ini itu bukan sesuatu yang asing, tapi saya dulu tinggal kurang lebih 6 tahun, 5 tahun atau 6 tahun ya Pak. Karena saya itu harusnya lulus tahun bareng Pak Hei, tapi karena saya cuti 1 tahun, jadi tertinggal 1 tingkat. Tapi tidak apa-apa, yang penting nanti kesudahannya sama-sama, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi pendidikan tidak menjadi utama buat kita, tapi memang itu penting, tapi itu bukan yang utama, ya. Lulusnya mau kapan pun nggak masalah, yang penting kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Dan sampai Tuhan Yesus datang, kita tetap setia. Sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan Tuhan kita itu tidak pernah terpengaruh dengan situasi dan kondisi, ya saudaraku. Dan Tuhan kita itu bukan mudi, bukan Tuhan yang baper. You know baper? Tahu? Baper sedikit-sedikit bawa perasaan, ya. Baper kan bawa perasaan. Sedikit-sedikit bawa perasaan. Jadi gak heran ya saudaraku kalau misalkan tiba-tiba dia aktif loh. Waktu itu aktif Bapak di dalam gereja pelayanan segala macam ikut, atau dari Senin sampai Minggu itu mereka rajin ibadah. Tiba-tiba nggak nongol lagi setelah karena tersinggung, terluka hatinya. Nah, berarti itu baper saudaraku. Dan saya percaya bahwa anak-anak Tuhan di sini pasti tidak ada yang baper. Amin. Nggak ada yang baper? Maksudnya nggak ada yang aku gitu kan. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita bangkit diri semua. Kita akan belajar bersama-sama. Kita bangkit diri semua. Kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. 2-3. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Saya tadi sudah izin Pak Gembala, saya mau berdiri di depan, boleh nggak? Saya udah izin ya. Oke. Saya itu kalau tempat ini khusus Pak Gembala pas tadi ya, karena ini ruang Maha Kudus, jadi saya khusus di ruang kudus saja. Jadi kalau pelataran ya, jadi kalau dalam zaman kerjanya apa seperti itu, saya di ruang kudus saja ya. Ini khusus Pak Gembala pas tadi yang di ruang Maha Kudus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus bicara tentang kebenaran firman Tuhan atau Natal ya. Saya setiap lihat status orang-orang Manado, ada perang Natal, ada November sudah sibuk dengan Natal ya. Saya lihat acara Natal di sini, Natal di sana ya kan. Kalau di Jawa ya nanti mulai tanggal 5 ke atas juga mulai Natal ya. Tapi luar biasa saudaraku bahwa anak Tuhan tetap setia ya, meskipun banyak tantangan, banyak masalah, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Saudara yang bersama Yesus, siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat? Ya, siapa yang percaya bahwa Yesus pas masuk surga nanti kalau mati? Dan siapa yang pengen cepat masuk surga? Ada nggak? Nggak ada ya? Karena saya percaya saudara dan saya pengen umur panjang. Dan hari ini kebetulan Bapak Gembala kita adalah Bapak tadi berhari ulang tahun ya. Happy birthday, umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu, kehormatan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan juga happy birthday buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dia lahir buat saya dan saudara. Bahkan dia mau menjadi manusia. Itu yang paling penting saudaraku. Kenapa dia mau menjadi manusia? Ya. Firman Allah dalam Yohanes 1 bahwa
Dia mau firman itu menjadi manusia. Dan saudara pengertian begini. Pertama saya akan ajak saudara untuk belajar tentang rema dan logos, ya. Rema dan logos, ya. Rema itu adalah respon, ya. Respon daripada firman atau firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita harus meresponinya, ya. Makanya saya tadi katakan bahwa berbahagialah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kalau kita cuma merenungkan doang, merenungkan saja, itu seperti orang yang melaku, ya. Orang yang cuma mimpi, merenungkan, tapi tidak meresponi di dalam hidupnya. Nah, rema itu kita meresponi apa perkataan Tuhan itu. Dan sedangkan logos itu ada esensi daripada kebenaran firman Tuhan yang tersirat di dalamnya, ya. Nah, firman Tuhan menjadi manusia itulah sebuah logos, dan logos itu benar-benar harus menjadi rema di dalam hidup saya dan saudara agar firman itu hidup. Dan ketika firman itu hidup, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ketika Kristus hidup di dalam aku, bahwa hidup kita bukan saya lagi, bukan Romel lagi, bukan Benny lagi, bukan Pak Feni lagi, tetapi hidup di dalam Kristus yang hidup di dalam diri aku. Dan ketika Kristus hidup di dalam diri aku, berarti Kristus itu hidup. Sehingga ketika orang melihat kita, gak perlu kita promosikan bahwa kita adalah seorang pendeta, bahwa saya adalah seorang Kristen, bahwa saya adalah seorang yang soleh, saya seorang yang rohaniwan. Saudara pun gak perlu itu. Dan orang lain akan membaca bahwa engkau adalah surat Kristus yang hidup. Dan ketika Kristus hidup, firman itu hidup, dan orang lain akan membaca bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara, saya bergaul dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan saya tidak pernah memperkenalkan bahwa diri saya adalah hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena nggak perlu itu kita perkenalkan. Dan itu nanti orang lain akan tahu sendiri dengan gaya hidup kita, lifestyle kita, karakter kita, dan dia akan tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tetapi saya percaya, ketika saya dan saudara tahu siapa diri kita sebenarnya, atau identitas diri kita yang sebenarnya, dia tahu persis. Dan orang yang tahu identitas dirinya di dalam Kristus, pasti dia tahu apa yang dia harus lakukan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus tidak pernah mempersoalkan tentang berapa lama dia hidup atau nanti kapan dia mati. Buat Paulus, mati dan hidup itu sama saja. Kalau saudara mungkin pergi ke kuburan atau ke pemakaman, ada batu nisan, ya, tertulis di situ lahir tahun, misalkan 45, meninggal tahun berapa? Misalkan 2000. Nah, saudaraku, yang penting lahirnya atau matinya? Saya mau tanya, yang penting lahirnya atau matinya? Saudaraku, Paulus katakan baik hidup maupun mati itu sama saja. Yang paling penting itulah tanda stripnya. Tanda strip itu paling penting. Saudara yang akan menentukan tanda strip itu, saudara yang akan menulis tanda strip itu. Yang paling penting bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang kau lakukan selama engkau hidup. Dan buat Paulus, dia katakan kalau aku mati itu adalah sebuah keuntungan, tetapi kalau aku hidup pun itu terlalu penting bagi dia, karena hidup itu harus berbuah. Hidup itu harus memberi buah. Karena kalau hidup kita tidak memberi buah, maka hidup kekristenan kita itu sia-sia. Karena kekristenan itu bukan bicara agama. Kekristenan itu bukan bicara ritualisme atau ibadah yang sifatnya rutinitas, bukan. Kekristenan itu bicara tentang relationship. Kekristenan itu bicara hubungan. Saudara itu boleh berkata atau menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatimu. Engkau boleh berkata aku mencintai Yesus, tetapi hatimu jauh dari Yesus. Tetapi engkau masih punya permusuhan dengan saudara-saudaramu, dengan tetanggamu, dengan mungkin sesama anggota jemaat. Saudaraku, Tuhan akan katakan bullshit itu. Tahu bullshit? Omong kosong. Ya, Tuhan tahu. Mungkin Pak Pendeta bisa didustai bahwa dia orang yang mencintai Tuhan dengan apa? Performan, penampilan keren, atau mungkin pada waktu menyembah Tuhan dia angkat
dengan hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan akan tersenyum dan bangga. Inilah anakku yang aku kasihi. Saudara, bukan bicara tentang apa, bukan bicara apa. Kenapa kita seragam? Karena ini Indonesia. Sehingga KTP kita ketika kita disebut agamanya apa? Kristen. Agamanya apa? Islam. Agamanya apa? Hindu. Agamanya Buddha. Atau agamanya Katolik. Saudaraku yang kekasih, kenapa di Indonesia ada seperti itu? Karena kita penting wajib. Kalau di luar negeri sudah nggak ada. Makanya di paspor nggak ditulis kan? Kalau sudah punya paspor nggak ditulis agama. Karena saudara, agama itu adalah buatan manusia. Pernahkah Yesus berbicara tentang agama? Bahkan Yesus tegur orang yang terlalu agamawi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang tegur, kenapa saudaraku? Karena dia kata bahwa engkau seperti kuburan yang dilabur putih atau dicat putih. Dari luar kelihatannya bagus, indah, ganteng, cantik, tampan, tetapi dalamnya itu busuk, banyak belatung-belatung, banyak virus-virus di dalamnya. Kenapa saudara? Yesus tegur itu. Karena buat Yesus penampilan atau agama itu gak terlalu penting buat dia. Yang paling penting buat Yesus adalah relation, hubungan dengan dia. Saudaraku, Yesus datang itu bukan hanya untuk orang Manado. Yesus datang bukan hanya untuk orang Batak. Yesus datang bukan hanya untuk orang Chinese. Yesus datang bukan hanya untuk orang Ambon, orang Papua, bukan. Tapi Yesus Kristus datang itu untuk semua bangsa. Kalau Yesus datang hanya untuk orang Manado, saya orang Jawa tidak bisa kenal Tuhan Yesus Kristus. Betapa sedihnya saya. Kalau saya tidak bisa mengenal Yesus. Betapa saya malu kalau saya tidak bertemu dengan Yesus. Karena Yesus yang bisa menyelamatkan hidup saya. Kalau Yesus hanya datang untuk orang Manado, betapa bahagianya orang Manado diselamatkan semuanya. Tetapi aku bersyukur karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua suku bangsa. Jika saya boleh mengenal Dia sebagai juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan yang luar biasanya dia mau menjadi sama seperti kita. Dia mau menjelma menjadi manusia. Kenapa saudara dia mau menjelma jadi manusia? Kenapa? Dia bisa nggak menjelma jadi binatang? Bisa nggak? Sangat bisa. Karena Yesus Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa, Bapa kita itu Maha Kuasa. Mau menjelma jadi apapun dia bisa. Masa kalah dengan Aladin? Betul nggak? Bim salah Bim langsung keluar, ya kan? Minta duit langsung muncul, ya. Aduh, tapi Tuhan kita bukan Aladin. Dia lebih biasa daripada Aladin, amin. Yes, ya. Tuhan kita itu maha dahsyat, luar biasa. Karena Dia tahu apa yang kita mau. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Dia mau menjadi sama seperti saya dan saudara. Alasannya kenapa Dia mau menjadi manusia? Saudaraku, karena manusia yang diselamatkan. Manusia yang diselamatkan bukan binatang, maaf ya. Bukan binatang yang diselamatkan. Bukan anjing. Anjing macam jadi RW aja. Nggak boleh jadi RT ya. Cuma jadi RW aja. Ya, kalau di Sumatera tulang makan anjing. Ya. Di Manado anjing makan tulang. Ya, tulang makan anjing, tulang kan paman, jadi makan anjing ya. Makanya orang Sumatera bilang semua binatang merah yang aku makan kecuali kereta api itu nggak ada teras. Coba kalau kereta api lunak, dia akan makan. Kalau saya lihat kucing di Jawa, saya bilang, aduh ini kalau di Manado pasti habis deh. Aduh kucing itu berkeliaran di tempat saya, sampai saya usir-usir. Aduh mudah-mudahan ada orang Manado datang ke tempat ini. Dia hilang. Saya bilang sama teman saya, aduh di sana kucing nggak bisa berkeliaran sana, dia nggak bisa. Apalagi ayam, kelar. Oh, saya bilang orang Manado kalau nabrak patola, senangnya minta ampun, langsung diangkat. Dulu pernah ya, salah satu dosen saya nabrak patola, langsung pulang ke kampus, dia bawa ular patola. Wah dia senang banget. Tapi kalau orang Jawa nabrak ular patola, udah lari terbirit-birit. Orang Manado ini berkat Tuhan puji syukur. Ular patola, kebetulan di rumah belum ada daging, ada ular patola. Tapi sampai saat ini saya belum bisa menelan ular patola. Saudaraku, karena masih tinggi, ya kan? Terus saya bilang, orang Manado jangan kalau kamu jadi daging dimakan setan aja dimakan. Ya kan ular kan setan loh. Dimakan, makanya setan itu takut. Saudaraku sama orang Manado. Karena sering makan daging babi.
Ya, kalau biar kepercayaan orang Indonesia ya, kalau di Jawa, orang yang sering makan daging babi itu gak mudah kesurupan. Nah, teman-teman saya yang non Kristen kalau main sepak bola katanya kakinya dibaluri dengan minyak babi. Jadi kalau ada serangan-serangan kuasa kegelapan atau dari dukun, dia akan mempan, saudara. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman saya, nanti saya bawakan minyak babi. Enggak. Dan ternyata orang yang suka makan daging babi itu katanya sulit untuk dimasuki kuasa kegelapan. Terus saya tanya, kok ada juga orang Manado yang tidak kesurupan? Kenapa ya? Oh, itu berarti salah produk dia. Ya, salah produk, ya kan? Nah, saudara, itu kepercayaan mereka. Tetapi kenapa kita nggak mudah kesurupan, nggak mudah dimasuki setan? Kenapa, saudara? Karena Yesus Kristus ada dalam hati kita. Amin. Mantra apapun tidak akan membantu kita. Karena ada Yesus di dalam hati kita. Itulah yang memerdekakan kita. Itulah yang menjadi perisai hidup kita. Itulah yang menjadi benteng hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan di dalam Yesus tidak ada mantra apapun yang bisa mempan kepada kita. Hanya mantranya Tuhan Yesus Kristus, ya. Haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alasan kenapa Yesus itu menjelma menjadi manusia? Dia mau sama seperti kita. Bahkan dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, rupa seorang hamba. Kenapa dia mengambil rupa seorang bupati atau presiden, ya kan? Atau raja? Kenapa dia mengambil rupa seorang hamba? Dalam Filipi 2 ya, 6-7. Dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Saya mau tanya, saudara, ini Pak Yudi bilang. Pak Yudi bilang nih, kalau Pak Yudi misalkan sudah jadi ketua DPR, misalnya, ya kan, tiba-tiba diturunin jadi anggota, kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Ada nggak sih orang yang mau dari tempat ini terus diturunin jadi anggota? Ada nggak? Saya mau tanya. Ada nggak di sini? Ada? Kalau ada berarti kalian nggak normal. Semua orang dari bawah pengen naik. Betul? Semua orang dari bawah pengen naik. Makanya nggak heran banyak orang yang berhutang pengen naik dan naik, ya kan? Dia bisa sikut sana sikut sini, yang penting naik. Yang penting naik. Semua katakan saudara. Ketika kita benar-benar mau hidup sama seperti Yesus, kita mengosongkan diri, ego kita, keakuan kita. Mungkin kita merupakan suku yang paling hebat, kita tinggalkan semuanya. Karena di dalam Yesus itu semuanya yang lalu itu adalah sampah. Paulus katakan semua yang dulu dia dianggap untung, dianggap harta, ya kan? Dia menjadi seorang Ibrani asli, dia ahli Torah, dia adalah penganiaya jemaat, orang yang kaya raya, terpandang, dan punya posisi atau jabatan. Tetapi Paulus ketika bertemu dengan Yesus, dia katakan apa? Semua itu anggap rugi dan semuanya itu anggap sampah. Ya, saudara, waktu Paulus belum kenal Tuhan Yesus, jabatan orang Ibrani asli disunat pada hari ke-8 menjadi kebanggaan dia. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, apa dia katakan? Semuanya ku anggap rugi dan semuanya ku anggap sampah. Nah, saudara, mungkin pada waktu saudara belum kenal Yesus, ketika ada orang cerita tentang Yesus, mungkin saudara akan menganggap itu Yesus sampah. Yesus tidak ada artinya apa-apa. Karena nggak penting buat saudara atau buat saya. Waktu dulu saya diceritakan tentang Yesus, saya nggak pernah mau dengar. Dari SD kelas 6 saya diceritakan tentang Yesus oleh kakak saya, tapi saya nggak pernah mau dengar tentang Yesus. Karena buat saya Yesus itu manusia biasa, nggak penting buat saya. Oh, dia mengatakan Yesus juru selamat, dia seorang yang penuh mujizat, nggak penting buat saya. Karena buat saya itu, gua anggap rugi kenal dia. Satu minoritas, ya, satu dikucilkan, satu mungkin bisa ada barisan. Betul tak? Kalau di Manado, dari dalam kandungan juga sudah Kristen, ya kan? Tapi orang-orang di sana. Tapi saya mau tanya, seandainya saudara, saya saudara itu misalnya, saudara tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, apakah saudara bisa kenal Tuhan Yesus? Saya mau tanya ini orang Manado. Saya saudara dari kandungan, misalkan saudara bukan background orang Kristen, bukan background orang percaya, saudara dilahirkan mungkin dari keluarga yang tidak percaya, apakah saudara bisa menjadi orang yang percaya? Saudara,
dan pikirkan. Saya percaya, saudara kenal Tuhan Yesus bukan karena keturunan. Saudara kenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena nenek moyang kita. Tapi orang-orang yang kenal Tuhan Yesus Kristus itulah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya orang yang dipilih Tuhan. Dari miliaran orang penduduk di dunia ini, dan saya orang termasuk yang dipilih oleh Tuhan, dan saudara juga termasuk orang yang dipilih Tuhan. Maka dari itu hargailah pilihan Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan bagaimana saya katakan bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi relation. Saudara, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen atau anak Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan itu penting sekali. Kenapa? Maka salib Kristus, ada salibnya. Maka salib Kristus itu adalah kesempurnaan di sana. Vertikal hubungan dengan Tuhan, horizontal hubungan dengan sesama. Love God, love people. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama. Jadi kalau engkau berkata bahwa aku cinta Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, saudara itu engkau bullshit. Jadi saudara, yang kelihatan saja kita tidak bisa sayang, apalagi yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, kita bilang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, nggak kelihatan, gampang kita berkata. Dibuktikan dengan realisasi kita, rema kita, ya, real kita setelah dia mendapatkan logos atau firman kebenaran itu, dan kita remakan dalam hidup kita agar apa? Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan itulah relation dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga dengan sesama kita. Jadi sehat dengan Tuhan hubungannya, dan sehat dengan sesama kita. Itu baru namanya kekristenan yang sempurna, seperti yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa namanya salib? Ya, salib. Ya, supaya sempurna hubungan. Gampang. Alkitab dari semua perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya dirangkum dalam 2 ayat, kan? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, meskipun hafal seluruh kitab ini perjanjian baru, tetapi engkau abaikan salib Kristus, hubungan yang itu dan hubungan yang sama, semuanya nilainya 0. Alkitab berkata, meskipun kamu bisa berbahasa, melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib, tetapi engkau tidak ada kasih, semuanya 0. Karena kasih itu yang keluar. Kekristenan adalah identik dengan kasih. God is love. Allah adalah kasih. Jika kekristenan hidup kita sebagai orang Kristen tidak ada kasih, berarti Anda adalah produk Kristen yang gagal. Makanya perlu dikembangkan agar dia punya kasih Kristus di dalam hidup. Saya percaya kalau semua orang menerapkan kasih Kristus, pasti tidak ada pertikaian, pasti tidak ada pertengkaran. Karena kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu setia, kasih itu sabar. Nah, saudara sebagai orang, jadi bukan berapa lama menjadi orang Kristen, tapi apa yang kau lakukan setelah kau menjadi orang Kristen, itu yang paling penting. Jadi dalam kekristenan itu nggak ada istilah lebih tua berarti mahkotanya lebih banyak. Belum tentu, tergantung tanda strip tadi engkau isi apa, ya kan? Nah, tanda strip ini apa? Untuk apa? Tanda stripnya tulisan-tulisan nanti akan berbicara tentang engkau ketika kau dipanggil Tuhan. Misalkan telah pulang ke rumah Bapa di surga. Misalkan si A sebagai apa? Sebagai seorang rohani, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pejabat yang luar biasa yang sudah menjadi teladan. Atau tergantung saudara isi, atau saudara telah pulang ke rumah Bapa di surga. Si B apa? Dia adalah seorang pembunuh, dia seorang pemakai narkoba, dia seorang yang biasa main perempuan. Nah, tergantung saudara isi. Atau dia adalah seorang koruptor. Nah, itu tergantung dari dia untuk mengisi pada saat itu. Jadi bukan masalah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi apa yang saudara lakukan sejak saudara berjumpa dengan Yesus Kristus. Hidupku takkan sama. Sejak berjumpa dengan Yesus Kristus, hidup saudara dan saya harus tidak sama. Oh, Tuhan Yesus juga tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lama. Saya juga nggak akan berubah. Aku ikuti Tuhan Yesus. Nah, itu kan logosnya. Ingat. Nah, remanya apa? Ketika kita bertemu dengan Yesus, ada perubahan hidup yang luar biasa di dalam hidup kita, dan hidup kita tidak sama.
Dulu sebelum kenal Yesus dan sesudah kenal Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak sama. Dialah satu-satunya yang kita banggakan, yang mengubah hidup saya dan saudara. Dulu saya itu sangat benci dengan orang Kristen. Saya sangat bermusuhan dengan orang Kristen. Puji Tuhan, saya bertemu dengan Yesus. Mungkin kalau enggak, mungkin saya jadi teroris. Makanya saya bom ini gereja ini. Tetapi hari ini aku datang bukan sebagai teroris. Aku akan teror dengan kebenaran firman Tuhan. Agar semua jemaat ini dengan bertobat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan jiwamu akan pulih dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Biar terjadi transformasi yang luar biasa buat Linean dan sekitarnya, sehingga Linean penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya senang. Tadi saya tahun 2017 saya ada pembinaan tentang doa di STDP Muar. Saya rindu banget ada menara doa di sana. Dan saya tadi bertemu dengan orang-orang yang suka berdoa. Saya bertemu dengan Ibu Grace, saya bertemu dengan Pak Hero, bahkan saya tadi diajak ke rumah beliau. Saya kaget, di sana ada menara doa. Saudaraku yang terkasih, kenapa ada menara doa? Karena Tuhan itu sangat suka sekali dengan doa. Tuhan nggak suka dengan ritual atau dengan rutinitas, tapi Tuhan suka dengan doa. Saudara yang terkasih, doa itu bisa mengubah segala-galanya. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak suka berdoa? Mungkin dia pergi ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pergi ibadah ke gereja, tapi saudara tidak pernah berdoa. Dia ada rutinitas untuk ke gereja, tidak ada satu perubahan, tidak punya beban, panggilan Tuhan, isian Tuhan. Saudara melayani Tuhan bukan tugas, bukan hanya tugas orang yang sudah sekolah teologi, bukan tugas orang yang bergelar pendeta, tapi melayani Tuhan itu tugas kita semua. Apa melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu bukan hanya di mimbar ketika kita berkhotbah. Saudara, melayani Tuhan adalah memberikan sesuatu yang berdampak buat orang lain. Ketika kita lihat orang miskin, orang yang kesusahan, kita tolong mereka. Ketika kita lihat orang sakit, kita kunjungi mereka. Ketika kita lihat orang di penjara, kita kunjungi mereka. Ketika ada orang yang tidak punya tempat tinggal, kita berikan tumpangan. Dan ketika ada orang yang tidak punya pakaian atau telanjang, kita berikan pakaian. Seperti yang Yesus ajarkan kepada saya dan saudara, bahwa ketika engkau sudah melakukan semuanya itu, mungkin saudara Tuhan, dia bilang ini, Tuhan itu nggak kenal kita ketika kita tidak melakukan hal seperti itu. Dalam Matius 25 ya, saudara nanti baca dan kamu ada itu. Dan ketika saya tahun 2014 itu butuh, saya juga kan sebenarnya celebration, ya kan, khotbah di mimbar, ya kan senang khotbah di mimbar, habis itu ada amplop, betul nggak? Kalau ada amplop cenderung pasti pendeta-pendeta di sini nggak ada. Semuanya unik. Gak dikasih amplop itu tetap sukacita, dipanggil lagi datang. Makanya kalau saudara itu tes sama pendeta, ya, tes dengan Tuhan baru pendeta. Kalau perempuan karena nggak mungkin saudara, atau bukan, atau mungkin laki-laki yang atau wanita udah balik mungkin teslah dengan Tuhan. Karena uang itu adalah saing terberat itu. Makanya Tuhan bilang jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Satu Tuhan siapa? Mammon. Satu Tuhan kan? Nah, saudaraku mau mengabdi sama siapa? Mammon atau Tuhan? Nah, ini saling terberat Tuhan sebenarnya, Mammon. Kalau perselingkuhan bukan saing terberat Tuhan, tapi Mammon itu saing terberat Tuhan. Kenapa? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Hati senang walaupun gak ada uang. Itu real atau hoax? Real atau hoax lagu itu? Betul hoax. Khusus buat khusus aja. Aku nggak mau. Ketika saudara nggak punya uang, lihat nggak? Lihat nggak? Hah? Lihat nggak? Pikirannya, aku belum cicilan mobil, ya kan? Belum cicilan rumah, belum bayar utang ini utang itu. Lihat nggak? Pernah ada seorang pasang status, aku tetap bahagia meskipun gak ada uang. Langsung di komen sama temannya, aku doakan terus ya, semoga engkau selamanya bahagia. Aku saudaraku, kenapa mau? Kan statusnya begitu, berarti aku komen dong. Betul nggak? Boleh kan begitu bebas. Kalau kita di sosmed, kita bebas berkomen, ya kan? Kalau saudara berani pasang sosmed, berarti saudara harus terbuka untuk di komen. Nah di komen langsung
saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud Tuhan, mengabdi pada Tuhan. Ada dua Tuhan, Yesus dan Mammon. Itu saingan terberat. Makanya kenapa saudara ribut, banyak orang ribut, banyak gereja itu gara-gara Mammon. Ya, gara-gara Mammon. Ya. Oh, pendeta tak mungkin lah. Saudaraku, pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia, tak sempurna, sama seperti saudara. Jadi saudara jangan mendewakan pendeta. Sama juga sama saya dan saudara. Kadang-kadang pendeta lebih munafik, bukan nabi pikiran kriminal. Iya kan? Siapa orang pendeta munafik, bukan nabi pikiran kriminal, ya kan? Kan pendeta kan semua ahli kan, pakai dasi, ya kan? Pakai jas, keren, ya betul? Penampilan. Makanya saudara jangan suka tertipu dengan penampilan yang keren-keren, ya kan? Belum tentu penampilan keren. Jangan tertipu dengan saya, aku nggak dari keren. Tadinya nggak mau pakai dasi, jangan katanya. Lagi di sini diomongin sama jemaat itu kalau pakai dasi katanya. Tadinya aku udah mengutamakan dasinya. Ternyata dasi ini lebih penting daripada firman ya. Nah, makanya aku datang ke sini ya, aku bawa dasi 10 saudaraku. Karena ada kalau tiba-tiba disuruh khotbah, aduh aku nggak pakai dasi, nanti diomelin lagi. Kalau dijawab bebas, saudaraku, aku pakai kaos dalam, terus pakai jas, nggak pakai dasi, nggak masalah, saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Lain ada, lain orang. Jadi aku mengerti orang Manado itu luar biasa, karena keturunan Eropa. Jadi harus jangan itu orang Eropa, begini orang cantik-cantik. Tadi teman saya telepon cari gadis Manado yang cantik katanya. Emang itu tak bisa stop sudah gitu. Cuma doa aku lihat orangnya cantik-cantik. Ya udah kamu datang ke sini, aku nanti cariin yang belum menikah atau yang sudah janda. Saya pernah bilang, temanku dia bilang, aduh saya harus menikah 4 kali. Itu dibolehkan oleh agama. Oh, terus yang dinikahin, aku ada janda yang sudah tua, ngomong mewah, aku nggak mau nikahin. Enggak, itu mah bukan perintah agama, itu mah hukum yang aja. Alasan itu semua. Saudara, kita bersyukur. Ibu-ibu bersyukur, engkau menjadi orang Kristen satu untuk selamanya. Ya, satu untuk selamanya. Begitu ya. Bapak-bapak nggak bersyukur kayak bapak-bapak, soalnya nggak ketahu hatinya. Nyesel jadi orang Kristen satu untuk selamanya. Kalau mobil bisa diganti kalau sudah rusak. Ini sudah membawa ini ke kanan, dulu tidak Spanyol, kenapa dia sudah membawa ini ke kanan? Aduh, coba kalau aku bukan orang Kristen, aku udah ganti dia. Makanya ibu bersyukurlah punya suami yang anak Tuhan. Nggak mungkin diganti, kecuali lakinya kurang aja. Nggak akan diganti, karena saudara ibu itu bukan mobil, tapi wanita yang punya harga diri. Wanita, tapi bukan gadis kretek ya. Wanita yang luar biasa. Wanita yang seperti permata, tapi bukan wanita yang jadi magneto. Nah, hati-hati. Kalau saudara punya wanita juga, wanita itu penolong, bukan tukang magneto. Ya kan? Kalau magneto itu terus laki-laki lama-lama betah di rumah, dia pasti cari yang gak suka magneto. Nah, salah siapa? Dia cari yang gak suka magneto. Salah ibu. Tapi kalau ibunya sudah baik, lemah lembut, penuh kasih, terus dia cari lagi yang gak suka magneto, berarti dia memang berakhir kurang ajar. Tapi karena sudah ditentukan di dalam janji pernikahan, satu untuk selamanya, maka itu laki-laki yang kau sudah pilih. Gak boleh ganti, saudara. Jangan menyesal menjadi anak Tuhan. Jangan pernah menyesal. Saya LCD untuk saudara, alasan kedua kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia itu sudah jadi dalam dosa. Ketika Yesus menjadi serupa dengan kita, dan biar kita itu
biar Tuhan mudah dikenal. Mudah dikenal. Karena kenapa? Karena sejak jatuh dalam dosa, manusia itu penuh dengan keterbatasan. Dulu kan manusia waktu diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, belum jatuh dalam dosa. Dia itu luar biasa. Tapi sejak jatuh dalam dosa, hubungan dia terputus, tak bisa dengan Tuhan. Dan karena keterbatasan manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka Yesus datang mengambil rupa sama seperti saya dan saudara, menjadi hamba, menjadi tulos. Dia tidak mengambil kasta tertinggi, tapi mengambil kasta yang terendah. Tulos, kalau diterjemahkan itu hamba, itu seperti keset, saudara. Keset. Jadi Yesus itu menghambakan dirinya. Alkitab berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka kita berkisah hidup kita bukan menjadi raja, tapi hidup kita mau melayani menjadi hamba. Hamba Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, hambanya kebenaran. Apapun yang orang lain lakukan terhadap kita karena kita hamba Tuhan, kita tetap siap dan kita tetap rendah hati. Ketika orang mencaci maki kita, kita balas dengan senyuman. Ketika orang tampar di diri kita berikan titik kanan. Betul? Yes, bagaimana? Orang yang sudah lahir dari Kristen sejak dulu, apakah saudara sanggup ketika ada orang ditampar di diri memberikan titik kanan? Sanggupkah engkau? Boleh. Oh, gigikan di gigi, bro. Kita masih manusia, roh penuh daging lemah, bro. Jadi ketika ditampar di kiri, pelunggu yang datang, yang tampar langsung dia sekali. Itu namanya masih hukum Taurat. Gigikan di gigi mata kami mata. Di dalam diri kita, ketika kita bertemu Yesus, itu karena kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma secara gratis. Gift dari Tuhan, anugerah, keselamatan untuk kita. Nah, jadi selain karena keterbatasan manusia untuk mengenal Tuhan dengan benar, alasan Tuhan menjadi manusia supaya kita beroleh keselamatan di dalamnya, beroleh kasih karunia. Saudara, kenapa kita perlu tahu kebenaran? Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itu hakiki. Kebenaran itu tidak bisa diganggu-gugat. Kebenaran itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan Alkitab adalah kebenaran. Alkitab itu tidak pernah salah. Dan saudara tidak perlu tanya kepada orang-orang di sekeliling, orang-orang pintar atau orang-orang yang tidak ujar oleh saudara, dan bertanya kepada kebenaran firman Tuhan. Di sini lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, lengkap di sini dan jawabannya sangat-sangat sempurna. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau tahu apa isi kebenaran firman Tuhan itu, dan firman itu akan hidup dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita. Dan ketika orang itu hidup di dalam kebenaran, maka orang itu akan menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Yesus datang menjadi sama seperti kita, dan dia menjelma menjadi manusia supaya kita mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku, dulu saya bertanya-tanya di mana kebenaran itu. Saya cari-cari jalan kebenaran, saya cari-cari jalan kebenaran, dan saya tidak mendapatkannya. Tetapi ketika saya baca Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Logosnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan remanya kita terima bahwa aku tidak ada yang lain selain Yesus Kristus di dalam hidup saya yang menyelamatkan saya. Kalau Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan bukan salah satunya. Meskipun Roma Irama menciptakan lagu banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Modo Indi. Yes, bisa lewat Kota Mobagu, ya, bisa lewat Tobaso, kita Modo Indi. Roma Irama yang menciptakan lagu itu banyak jalan menuju Roma. Oke, kami saudaraku, jalan kebenaran hanya satu, tidak ada yang lain. Amin. Berikutnya coba kita dapat kasih karunia. Tadi saya jelaskan tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah gift pemberian, hadiah, kado dari Tuhan. Saya mau tanya, saudara kalau memberikan kado, tadi mungkin ada jemaat memberikan kado kepada pastani atau saya lihat ada kue yang bagus sekali gambarnya jas. Apakah tadi ditagih pembayarannya? Ada invoice datang untuk menagih pembayarannya? Tidak. Kenapa nggak ditagih sama jemaat pastani? Karena itu kado, hadiah. Hadiah berarti tidak pernah ada tagihan atau invoice ya. Ada diberikan secara cuma-cuma. Nah, saudaraku, demikian juga kita. Diselamatkan bukan karena kekuatan kita dan kita bukan karena pekerjaan kita, bukan oleh karena iman,
oleh karena kasih karena kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Itu gift semata-mata. Dan gift itu diberikan kepada saya dan saudara yang sebenarnya saudara tidak layak untuk terima gift itu. Tapi karena Yesus datang menjadi sama seperti kita, dia terus mati dan dia bangkit untuk apa? Dosa-dosa kita. Supaya kita yang tadinya tidak layak untuk terima gift itu menjadi layak untuk terima gift itu. Sehingga saudaraku, ketika kita diselamatkan, gak perlu ada invoice datang lagi, gak perlu ada tagihan datang lagi untuk membayar keselamatan itu, karena Tuhan sudah bayar tunai, cash and carry, ya, dibeli sama Tuhan secara lunas, cash and carry, dibayar lunas, dibawa sama Tuhan, dimerdekakan dari kutuk hukuman dosa. Yesus datang untuk menebus dosa kita, Yesus datang menjadi juru selamat kita, Yesus datang untuk membebaskan kita dari segala kutuk dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kasih karunia. Dan Yesus itu bicara untuk semua bangsa, untuk semua orang. Kalau kita berkata dari ayat anak kecil yang banyak kasih Allah karunia ini sehingga dia memberikan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dan itu berlaku untuk semua orang atau hanya orang tertentu? Untuk semua orang, kita tawarkan untuk semua orang. Yesus datang untuk semua orang. Nah, saya beri gambaran. Kalau ada orang jualan ikan di perumahan saudara, ikan tude, ikan oci, atau ikan nike, atau ikan nike, nggak tahu deh. Ikan nike. Nah, saudara, di perumahan itu dengar semua nggak? Ada penjual ikan yang lewat. Dengar semua nggak? Kira-kira mendengar kecil yang budek, ya? Kalau yang budek nggak dengar. Kalau yang nggak budek pasti dengar. Ada orang penjual ikan. Semua mendengarkan di perumahan itu? Pasti mendengarkan. Apakah semua yang di perumahan itu bisa akan membeli ikan? Tidak. Tergantung yang meresponi. Meresponi sesuai kebutuhan dan perlu ikan. Makanya orang yang meresponi pasti dia akan beli. Tapi yang tidak meresponi dia akan cuek. Terserah. Mau ikan tuna, ikan oci, mau ikan barakuda, ikan bombara dan sebagainya, nggak peduli orang itu. Dia nggak akan respon. Tapi kalau dia respon dia pasti akan beli. Nah, demikian juga keselamatan. Keselamatan itu diberitakan kepada semua orang. Keselamatan, Yesus datang untuk semua orang. Yesus lahir untuk semua orang, untuk semua bangsa. Semua mendengarkan. Bahkan sekarang semua mendengarkan, apalagi ada YouTube, ada TikTok, ya, ada Facebook. High tech menyebabkan pemberitaan izin semakin mudah, sehingga tidak ada alasan lagi orang itu tidak mendengarkan kebenaran Injil. Saudaraku, apakah semua orang bisa meresponi Injil? Apakah semua orang bisa meresponi kabar baik? Meskipun ribuan orang atau jutaan atau miliaran orang itu sudah tahu ada Injil, ada Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apakah semua meresponi? Tidak. Yang meresponi itulah yang menerima kasih karunia. Jadi kita menerima kasih karunia, saya menerima kasih karunia, saudara menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah sebuah atau sesuatu yang sangat berharga, karena tidak semua orang menerima kasih karunia, meskipun kasih karunia itu sudah ditawarkan kepada semua orang. Banyak kita berkata dalam Injil di bawah, bangsa yang terpilih, imamat yang raja, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Jadi tugas kita setelah kita menerima Tuhan, setelah kita meresponi kebenaran, meresponi kasih karunia untuk saya dan saudara, dan hidup kita harus benar-benar bermanfaat, yaitu apa? Memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kepada siapa? Kepada semua orang yang kita temui. Dan hari ini kita memperingati hari Natal di gereja di tempat ini. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus lahir bukan hanya untuk lahir di hati kita, tapi lahir harus di hati semua orang. Dan tugas siapa untuk memberitakan kebenaran dan kelahiran Yesus? Kabar baik ini adalah untuk semua orang. Good news, kabar baik. Jadi Kristus mati karena dosa kita. Dia dibunuh dan pada hari ini dia bangkit. Itulah good news. Inti Injil 1 Korintus 19 ayat 3-4. Saudara baca dan renungkan.
Dan kabar baik ini harus disampaikan kepada semua orang bahwa Kristus mati karena dosa-dosa saya dan saudara, dosa-dosa manusia. Makanya mau mati, mau lahir, dan mau mati dan bangkit. Nah, saudara-saudara itu pasti dalam Yesus dan artinya disampaikan saudara. Good news. Saya mau tanya kepada saudara, lebih mudah memberitakan kabar baik atau kabar jelek? Misalkan Pak Beli, jadi orang hebat, ya kan? Nggak semua loh orang senang sama Pak Beli. Betul nggak? Pasti ada yang nggak suka. Kalau yang nggak suka berarti dia sirik. Sirik tanda utama. Dan saudaraku, kalau misalkan tiba-tiba jatuh dalam dosa, kira-kira menyebar nggak di seluruh Sulawesi Utara? Menyebar nggak? Cepet banget. Cepet. Jadi lebih mudah kabar buruk untuk menyebarkan kabar buruk daripada kabar baik. Kita ketemu kalau ketemu sama orang yang lebih banyak apa? Kita pasti gosip, bukan bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi mulut karota, ya kan? Karota ada sinetron ya, ada drama seri, ada karota. Jadi kata orang sini kalau misalkan orang yang suka bercerita gosip-gosip itu disebut dia bangun karota. Ya kan? Makanya saudaraku, kita harus belajar beritakan kabar baik, jangan kabar jelek. Ya. Kalau saudara misalkan berbicara sama orang tentang hal-hal yang jelek, gak usah dipikirin. Tapi kalau hal-hal yang baik, saudara harus pikirin, renungin, ya. Kenapa? Alkitab berkata kok, pikirkanlah semua itu. Semua yang apa? Manis, yang sedang mendengar, yang indah, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau misalkan dibilang, wah, Ibu Jen cantik sekali, Ibu Jen harus pikirin terus dulu. Jadi kalau Ibu Jen, Ibu Jen mau berbentuk jelek lagi, gak usah dipikirin, ya. Nanti jadi stres dan sakit hati. Betul nggak? Akan menjadi sampah dan virus dalam hidup kita. Kalau ada orang ngomongin kita tentang yang jelek-jelek, ya biarin aja. Dia punya mulut sendiri, nanti juga dilem, ya kan? Capek saudara mengusir begitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Tetanggamu, saudaramu akan perkataan kau hal-hal yang negatif, kau tidak perlu khawatir. Karena Tuhan selalu berkatakan yang positif buat kita. Engkau sangat berharga. You are very special di mata Tuhan. Katakan kita, kamu sangat istimewa. Kok nggak berani ya? Berarti lebih istimewa ya? Katakan kananmu dong, kamu sangat istimewa. Kamu sangat istimewa. Kamu sangat spesial. Ya? Spesial. Jadi kalau ada orang ngomongin kamu, Spesial. kau nggak usah pikirkan itu. Nggak usah menjadi saudara sakit hati atau baper. Nggak usah. Karena hidupmu bukan ditentukan oleh perkataan orang yang tidak suka dengan engkau, tapi hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu akan membangun kita, menguatkan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita. Itu perkataan Tuhan. Cukup dengan perkataan Tuhan, hidup kita akan tenang, damai, dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
dan selamatkan yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Jemaat yang punya sakit penyakit, pegang bagian yang sakit, katakan kau berfirman, sembuhkanku. Yesus berfirman, kalau Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan saudara Dan selamatkan, selamatkan Tuhan bisa sembuhkan ketika bersama. yang Penyakit apapun yang menderita, Yesus datang. He is my healer. Dia adalah penyembuhku. Dia adalah sumber kesembuhanku. Dia adalah sumber keselamatanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Katakan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yesus, dalam Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Yesus, Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Amin. Dari dahulu sampai sekarang kasih-Mu tidak akan berubah. Amin. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Engkau relakan semuanya dari diri-Mu untuk kami. Haleluya. Mati di kayu salib, berkorban untuk kami. Amin. Hari ini kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya. Berilah kami kesempatan untuk bertobat. Berilah kami hati yang selalu merenungkan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Hari ini kami memperingati kelahiran-Mu. Engkau dari Allah menjelma jadi manusia. Allah yang penuh tanggung jawab. Allah ingin kami semua selamat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mulai hari ini hidup kami bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam kami. Kami mau hidup memuliakan Engkau. Kami mau hidup melayani Engkau. Kami mau hidup menjadi terang bagi Engkau, bagi semua manusia di dunia ini. Kami mau menjadi saksian. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melahirkan Pendeta Melani. Engkau berkati panjang umur, tubuh yang sehat, berkati istri dan anak-anaknya, semuanya sekeluarga dipakai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan dulu. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Diberkati dengan firman Tuhan, boleh katakan amin. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Kita bawa di hadapan Tuhan.
Tuhan. Sambil mengangkat pujian kita